13 ya. Hanya tapi sebenarnya penyakit ini menyebabkan kecacatan ataupun kematian yang tinggi. Makanya kenapa kalau kita lihat loh kok cuma 13 saja sampai heboh. Ya karena heboh karena kecacatannya tinggi, kematiannya juga tinggi. Contoh kecatatannya misalnya anaknya ternyata terinfeksi ya JE, lalu biasanya usia 2 tahun udah bisa ngomong, ternyata setelah sembuh merangkak kembali atau nggak bisa jalan sama sekali. Ya, jadi terus tidak respon, biasanya sudah bisa lari-lari sekarang udah nggak bisa jalan begitu karena saking beratnya infeksinya di otak. Otak itu adalah pusat ya dari segala tindakan kita, dari emosi, dari tutur wicara, dari gerakan. Nah, apabila seorang anak terinfeksi JE ini, maka untuk gejalanya pertama biasanya demam, seperti flu bu, demam, nyeri-nyeri ya. Terus khasnya biasanya ada nyeri kepalanya makin lama Untuk mikir utang kalau nyeri kepala itu. Lama-lama disertai dengan kejang. Iya. Setelah kejang bisa disertai penurunan kesadaran. Jadi anaknya JE yang akut. Iya, itu JE yang akut namanya. Tidak sadar itu tidak selalu ngomong kayak tidur ya bu, tidak sadar itu bisa. Itu lebih tepatnya bukan JE itu, JU, jarang uang. Diajak ngomong enggak, nyautnya enggak. Jarang uang. Iya, betul. Sebenarnya disuntik itu bukan anak-anak, ibu-ibunya juga harus disuntik. JE kan biasanya perlu. JE ya iso to Ketika kejang ini terjadi, ekonomi. biasanya terjadi gangguan listrik di otak ya bu. Jadi otak kita itu kan ada banyak sel-sel sarafnya itu ada seperti kabel, itu listriknya jalan. Nah, ketika terjadi gangguan antara listrik itu, otomatis fungsi-fungsinya juga terganggu. Kalau gangguannya itu nanti di otak yang di bagian depan frontal itu anaknya bisa nanti kognitif terganggu. Kognitif Itu gangguannya biasanya di atas tanggal 25 itu bu. Ya, dia misalnya anak-anak tuh Mendekati tanggal. Ini maksudnya apa? Penyakit JU-nya tumbuh. Atau biasanya ternyata Nah, JU itu ada jatah-jatah uang. Kok ibu ini paham sekali ya ibu ini? Ijo ini matanya. Oh hijau ya. Itu juga sama ini kayaknya. Satu terah ini. Kita jangan lebih gede dulu baru kita melakukan imunisasi. Sama seperti pin polio kemarin bu. Walaupun ditemukan hanya 1 kasus, tapi sudah terjadi kejadian luar biasa karena sekian tahun sudah tidak pernah ada polio. Nah, kalau kita biarkan tumbuh terjatuh korban lagi, maka penyebarannya akan banyak sekali sehingga yang JE ini pemerintah provinsi ya, ini semuanya serentak di satu provinsi DIY itu mengambil langkah untuk melakukan imunisasi massal tanpa melihat status imunisasi. Jadi misalnya nanti tetangganya bilang anakku udah 2 kali kok JE, jadi memang ini bu, kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia imunisasi JE ini harus dilakukan 2 kali. Tapi karena kita pakai vaksin jenis yang berbeda, jadi kita hanya 1 kali. Nah, 1 kali ini wajib dilakukan walaupun sudah pernah imunisasi JE sebelumnya. Jadi seperti polio kemarin bu, mungkin anak-anak kita sudah pernah suntik polio, tapi karena ini ada kasus akhirnya semuanya diimunisasi tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Saya setiap suntik kabur saya. Alhamdulillah. Mungkin salah informasi ya bu ya, nanti disampaikan. Kalaupun sudah pernah tetap monggo datang ke posyandu untuk diimunisasi karena ini semuanya dilakukan karena ada peningkatan kasus. Nah, selain itu ibu-ibu kita juga harus membantu pemerintah mendukung terjadinya imunisasi ini ya. Karena imunisasi ini hanya di bulan September di posyandu dan Oktober nanti di sekolah dasar. Tiap kecamatan bisa berbeda bu, seperti di Pacitan itu September di sekolah, Oktober di posyandu. Tidak apa-apa kalau kita di Kasihan Satu, kita di dusun dulu, baru Oktober di sekolah dasar. Jadi nggak usah khawatir nanti ibu-ibu yang punya anak sekolah usia dasar yang di wilayah Bangun Data Mantirto, Oktober insya Allah akan ke sekolah. Oh, jadi di sekolah juga dapat sebenarnya. Nanti lewat September Yang Oktober sekolah. tidak menjanjikan ada imunisasi lagi karena sebenarnya imunisasi JE ini maksudnya untuk bayi 9 bulan ya ibu-ibu. Kan sampai 15 tahun. Tahun depan akan masuk program. Jadi kalau ibu-ibu pernah dengar imunisasi dasar rutin ya, sebenarnya itu imunisasi dasar. Kenapa disebut dasar rutin? Karena pemerintah itu baru sanggup membiayai yang itu bu. Sebenarnya kalau dilihat yang wajib itu apa semuanya wajib, tapi pemerintah baru sanggup membiayai ya tadi ya penabio dan sebagainya. Nah kita bersyukur bu tinggal di Jogja karena Jogja sudah bisa membiayai JE ini. Jadi monggo karena ini tidak kemungkinan tidak akan terulang lagi, monggo semuanya diajak untuk
imunisasi sekarang, karena tahun depan yang boleh suntik JE hanya yang usia 9 bulan ke atas. Nah, Yang tapi balonnya kudune diimunisasi wae ben ora ketok bocah-bocah imben kempes. sendiri bisa nggak bisa, tapi biayanya nggak habis. Sak suntik 700.000. Nah, mana yang Bu? Hamster. Ya, kalaupun misalnya nanti ada ditunda, jadi nanti anak-anak yang demam tinggi Bu, batuk pilek berat sampai sesak ya. Batuk pilek berat itu artinya anaknya sesak, atau misalnya diare berat atau berat, kita tunda dulu. Tapi tunda itu besok boleh ikut di pedukuhan lain. Nggak usah khawatir. Yang penting anaknya dibawa dulu, nanti saya periksa dulu, konsultasi dulu. Karena batuk pilek biasa itu nggak ada masalah. Oke. Terus yang anak yang tidak boleh disuntik yang pertama adalah ada riwayat kejang dalam 12 bulan terakhir. Ya, nanti itu kita tidak suntik kalau ada riwayat kejang. Tapi kalau misalnya dalam 12 punya epilepsi, dalam setahun terakhir tidak kejang, tidak apa-apa. Asal anaknya sehat. Yang kedua, anak dengan HIV atau kanker itu kita tidak menyuntik. Terus yang ketiga, anak yang misalnya ada riwayat sakit berat ya Bu, liver, ginjal, sakit jantung itu kita juga tidak menyuntik ya. Atau ada alergi terhadap vaksin, jadi dulu pernah diimunisasi misalnya DPT terus bengkak-bengkak seluruh tubuh ya, itu kita tidak menyuntik. Nantinya orang tua apabila ingin misalnya nanti dari dokter memutuskan untuk tidak menyuntik, tetapi ingin konsultasi dulu dengan dokter anak monggo. Biasanya karena anak yang memang punya obat rutin kan kontrol rutin ya Bu, itu boleh konsultasi dulu dengan dokter anaknya. Semisalnya info dari dokter anaknya boleh, monggo nanti disusulkan di kebutuhan lainnya. Tapi sementara nanti yang saya sebutkan itu tadi kita tidak menyuntik ya. Tapi yang kita tunda adalah yang batuk pilek berat sampai sesak, demam tinggi ataupun diare dan muntah-muntah. Intinya anaknya yang sedang tidak sehat kita tunda. Nanti kalau pas sudah sehat boleh menyusul ke kebutuhan lain. Nanti saya sampaikan kan infonya sudah ada di grup ya Bu ya, di grup ya tentang kebutuhan lain nanti pas tanggal berapa. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga nanti semuanya berjalan lancar dengan baik. Mohon dukungannya dari ibu kader dan ibu-ibu bayi balita. Karena nanti itu penyuntikan ya ibu-ibu, nanti kita sama-sama bersabar. Mungkin nanti akan ada anak yang lewat, semuanya juga anak-anak. Kita sama-sama bersabar, saling mendukung. Katanya, Marai ringgut pulang Bandung. Ya menek kok wis. Oh ya le. Sini Hari ini kita kegiatan imunisasi di Dusun Seribitan di rumahnya Pak Duku. Yang datang udah cukup banyak.